Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم منكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat beliau sekalian, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, yang rindu, yang sayang kepadaku, insya Allah umatku nanti akan bersamaku dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kami menyampaikan sedikit mau'izah tentang Idul Fitri,
kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dari masyarakat, dari pemerintah Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, lebih kurang waktu 3 bulan Aceh ini sudah kembali bersinar. Insya Allah ini semua karena tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita selalu bersatu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini khatib akan mengambil tema atau judul khutbah, yaitu Idul Fitri sebagai wadah menyatukan hati, menguatkan negeri dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pasca bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Idul Fitri ini merupakan kesempatan kita untuk bangkit kembali dari luka, dari duka, dari kesulitan, serta memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Qad aflaha man tazakka, dalam surat Al-A'la. Allah berfirman, beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri, yaitu orang yang beriman, yaitu ingat dengan Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat. Beberapa waktu yang lalu Allah telah memberikan kita musibah. Musibah itu merupakan hikmah yang akan kita petik nantinya. Sebenarnya konsep Islam sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas Allah mengingatkan kita, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan mengeluarkan berkahnya dari bumi. Tetapi di akhir ayat Allah mengatakan, kebanyakan daripada kita manusia banyak yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah memberikan azab sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Mari dengan musibah yang sudah diberikan Allah, kita bersatu, menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sudah mengajarkan beberapa abad yang lalu. Umat Islam kuat, insya Allah semua kegiatan akan kita menangkan. Kaum muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dan tawakal sebagai kunci menghadapi musibah. Mengingat pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah, serta mengharapkan reza dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah terjadi, mari kita bersabar di atas musibah. Ingat, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Insya Allah sekarang kita sudah bangkit. Ayo kita bangkit dan bersatu padu untuk menuju generasi Indonesia yang emas. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dari musibah sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kesuksesan, Allah mengingatkan kita, Rasulullah juga mengingatkan kita. Kalau suatu kaum ingin berubah, kalau hidupmu ingin diangkat derajat oleh Allah, perbaiki ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selanjutnya perbaiki hubunganmu dengan manusia, dengan alam. Insya Allah kalau itu kita lakukan, semua kita akan menjadi sebuah negara yang taibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Allah.
Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan dimulai dari kita ibadah, kita perbaiki solat kita. Solat. Karena waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang harus saya kerjakan?" Rasulullah menjawab, "Solat." Sembahyang, solat 1 hari semalam 5 waktu, tidak ada tawar menawar. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Riza orang tua, riza Allah Subhanahu wa taala. Murka orang tua, murka Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah kita duduk di sini, ini salah satunya karena doa kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesempatan untuk memperkuat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah dengan keluarga, masyarakat serta saling membantu dan meringankan. Jangan ada di antara kita yang berbeda. Boleh kita berbeda pendapat, silakan. Silakan kita berbeda pendapat, silakan kita saling mengkritik, saling memberi masukan. Tapi itu untuk kebaikan. Yang insya Allah semuanya kita yang berada di sini, khususnya pemimpin-pemimpin kita, insya Allah ikhlas dalam mengerjakan semua ini untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, yang sentosa, sesuai dengan pepatah leluhur kita dulu. Kaum muslimin dan muslimat, sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu doa dan istighfar sebagai pengobat duka. Mengingat pentingnya doa dan istighfar sebagai pengobat duka dan kesulitan, serta mengharapkan riza dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, senjatanya orang mukmin doa. Berdoa, doa dan doa. Silakan kita berdoa. Insya Allah suatu saat doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kikir. Orang yang pelit, kata Nabi, orang yang tidak pernah mau berdoa. Makanya begitu selesai melaksanakan ibadah, berhenti sejenak. Laksanakan doa, panjatkan doa, bermunajat. Akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid, kata Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang ketika kita sujud, bukan orang yang berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Tetapi di saat kita sujud, maka disunatkan kita melaksanakan solat. Di sujud terakhir, baca doa. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tambahkan doa itu, apalagi kita sholat sendiri. Jangan kikir kita berdoa. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Ini salah satunya. Doa pemimpin kita, doa kita sebagai rakyat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ke depan dan seterusnya Allah tidak melimpahkan atau menimpakan lagi bencana dan musibah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi negara ataupun daerah yang nyaman dan sentosa. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intisari dari penyampaian khatib pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna bagi khatib sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Ingat, musibah yang diberikan Allah semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Walaupun di surat Ar-Rum sudah disampaikan oleh Allah, yaitu ayat 41, bahwa terjadinya musibah disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tetapi mari kita bertawakal, berdoa kepada Allah. Semoga mudah-mudahan musibah ini tidak terjadi lagi dan kita bangkit dari keterpurukan. Mari sekali lagi kita bersatu sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runguh. Indonesia harus menjadi negeri yang taibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.